Rilis September 2013, iPhone 5s merupakan generasi pelanjut dari iPhone 5 dengan performa yang diperbaharui, kamera yang lebih baik, Touch ID, dan dukungan iOS yang juga meningkat. Seperti apa penggunaannya setelah 7 tahun rilis? Saya akan berbagi pengalaman selama 3 bulan terakhir menggunakan iPhone 5s. Saya menyukai desain dari iPhone 5s ini. Desain iPhone ini dianggap sebagai pelopor handphone dengan desain kotak memanjang. Selain itu, Touch ID yang terdapat di iPhone 5s juga menjadi salah satu keunggulan. Tapi, untuk device yang saya punya ini, Touch ID atau fingerprint-nya itu sudah tidak berfungsi. Saya beli handphone ini dengan total harga Rp650.000 dari Shopee, plus ongkos kirim Rp90.000. Storage-nya itu 32 GB dengan kode PAA, atau orang biasa bilangnya iPhone X iBox. Beberapa hal menjadi kendala utama dalam device yang saya punya ini. Sellernya itu tidak jujur di awal. Ya, mungkin ini salah satu resiko kalau kita belanja HP bekas secara online. Masalah utama yang saya hadapi itu dari segi layar. Terdapat dead touchscreen, dan dari segi speaker, wifi, dan juga bluetooth ada masalah. Nanti saya akan bagikan beberapa tips agar kalian lebih waspada saat membeli iPhone bekas, mungkin untuk video selanjutnya. Desain layar 4 inch dengan kerapatan 326 pixel per inch dan screen body ratio-nya 60% menjadikan iPhone 5s mungkin agak terasa kurang bagi sebagian orang. Tapi saya sering memakai HP ini untuk nonton film dari aplikasi VLC. Pengalaman yang saya dapatkan itu, meski layarnya kecil, tapi kerapatan layarnya terasa detail dan juga lumayan asik saat digunakan untuk baca e-books. Alasannya, karena enak untuk digenggam dan font dari e-books itu tidak buram. Ya, hampir mirip lah dengan iPhone 4 yang pernah saya punya. HP ini juga tergolong ringan, dengan berat 112 gram dan bodi aluminium. Build quality-nya itu akan terasa sedikit hangat saat penggunaan yang masif, tapi masih normal lah menurut saya. Dari segi display, untuk unit yang saya pegang ini sudah pernah ganti layar, jadi saya tidak bisa menilai secara objektif. Kata penjualnya itu, layarnya ini termasuk grade A+, dan biaya penggantiannya itu sekitar 400 ribuan. Layar iPhone ini juga terdapat di touchscreen seperti yang saya bilang tadi. Ada bagian yang tidak bisa disentuh di bagian di dekat tombol home-nya. Salah satu tips yang bisa saya kasih jika ingin beli handphone secara bekas atau khususnya iPhone itu, yaitu cek layarnya dengan cara kalkulatornya itu dalam mode landscape, kemudian cek satu persatu atau cek keseluruhan touchscreen-nya secara menyeluruh. Untuk dukungan iOS-nya, saat pertama rilis itu dia dapat iOS 7. Dan di tahun 2020 ini dia sudah mentok di iOS 12. Yang menarik dari operating system iOS itu, meskipun device-nya itu sudah usia 5 tahunan ke atas, tapi masih dapat pembaruan sistem. Selama 3 bulan saya pakai iPhone 5s ini, saya sudah 2 kali dapat pembaruan, yaitu iOS 12.4.5 dan iOS 12.4.6. iOS 12 ini saya rasa performanya cukup baik. Beberapa fiturnya itu sangat saya suka, seperti fitur penghitung berapa lama waktu yang kita habiskan di satu aplikasi, dan juga dari segi notification tray-nya itu sangat menarik menurut saya. Untuk saya yang kebanyakan menggunakan iOS 10 ke bawah, iOS 12 ini terasa sangat beda. Kita bisa menghapus beberapa aplikasi, seperti aplikasi default dan juga terdapat file explorer. Dari segi kamera, terakhir saya cek di Trio Tools, HP ini sudah ganti kamera. Namun untuk gambar yang dihasilkan itu, saya rasa masih cukup mengagumkan di tahun 2020 ini. Gambarnya terlihat jernih, meskipun beberapa noise masih terlihat. Resolusi 8 megapiksel itu terasa berbeda kalau dibandingkan sama resolusi 13 atau 16 megapiksel di Android. Dan satu lagi, fitur slow motion-nya ini juga lumayan menurut saya, meskipun saya itu tidak terlalu tahu cara menggunakannya.
Untuk kamera depan 1,2 megapiksel itu terasa sangat noisy. Saya juga tidak tahu apakah ini hanya karena device yang saya pegang itu sudah ganti kamera, ataukah memang iPhone 5s ini seperti ini keadaannya. Meskipun RAM-nya 1 GB dan chipsetnya itu Apple A7, tapi dari segi performance harian, berdasar penggunaan saya yang hanya untuk Twitteran, WhatsApp, baca berita di Tirto, nonton YouTube, dan sesekali FaceTime, device ini masih sangat worth it. Urusan multitasking, saya tidak pernah merasakan ada lag, semuanya masih terasa lancar. Untuk urusan gaming, saya tidak tahu, karena device yang saya pegang ini terdapat dead touchscreen, jadi saya tidak bisa bermain game, terasa kurang nyaman. Untuk urusan baterai, dengan kapasitas 1560 mAh, device ini lumayanlah untuk penggunaan harian saya. Screen on time-nya bisa mencapai 4 jaman jika menggunakan WiFi. Baterai health iPhone ini masih 97%, jadi masih oke lah. Di tahun 2020, menurut saya HP ini masih sangat layak untuk digunakan. Kisaran harga 600.000 hingga 900.000-an amat sangat terjangkau. Segi performance, multitasking, desain, dan kamera lebih dari cukup untuk tahun 2020. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like. Jika kalian tidak suka, silahkan klik dislike-nya. Kalau ingin menyimak video lainnya, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jika merasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman kalian.